Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji, syukur, dan sholawat kepada Nabi junjungan kita. Dan kita juga wajib panjatkan syukur juga. Karena pada hari Sabtu kemarin kita sudah berhasil mengadakan silaturahim dan buka bersama jamaah DNSA wilayah Kedu dan sekitarnya, yang dihadiri oleh beliau Bapak Purwanto, kemudian Mbah Bejo, kemudian ada beberapa tamu undangan dari luar kota ya, alhamdulillah. Dan terima kasih saya ucapkan kepada beliau semuanya, dan khususnya kepada Bu Suharyanti yang telah menyediakan ataupun memberikan izin untuk digunakan tempatnya yang sangat-sangat luar biasa. Dan semoga rekan-rekan semuanya pada saat ini sudah istirahat setelah seharian melakukan kegiatan, yang pulang ke luar kota juga sudah sampai selamat dan sehat semuanya, harapan kami. Nah, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa kemarin kami tidak memungkinkan untuk melakukan live streaming, sehingga ini akan kami sampaikan ada 3 buah bahasan. Yang pertama adalah dari Pak Pur, kemudian yang kedua dari Pak Wib, dan yang ketiga dari Mbah Bejo. Nah, nanti akan kami sampaikan secara terpisah, dan semoga ini bisa mewakili live streaming yang kemarin sempat kita akan usahakan tapi ternyata tidak memungkinkan. Baik, untuk yang pertama ini kami akan menyampaikan bahasan yang disampaikan oleh Pak Wid. Kalau begitu silahkan untuk mengikuti, semoga bermanfaat. Yang kami hormati Bapak Setia Purwanto selaku pembina kita bersama, pembina dalam kajian spiritual, dan Bu Yanti yang telah menyediakan tempat dan segalanya, dan Bapak Ibu, alhamdulillah di sini juga hadir dari yang cukup jauh juga, dari Jawa Timur, Pak Trisno dan keluarganya Pak ya. Alhamdulillah gitu. Nah, terus dari Bandung Pak Ahmad juga meluangkan waktu Pak Ahmad gitu. Ya, dari Bandung bisa hadir gitu. Sebetulnya dari beberapa kawan-kawan yang pengen hadir, namun karena kondisi, jadi ini perjalanan juga menjelang Lebaran itu padat katanya, jadi belum bisa. Mungkin insya Allah pada kesempatan waktu lain bisa bersilaturahim. Ini adalah perdana yang digagas oleh kawan-kawan, khususnya Pak Hasim, Pak Bitoyo, yang mana keluarga kita Kedu itu Karisidenan yang meliputi Magelang, Wonosobo, Kebumen, Temanggung, Purworejo, dan lain-lain. Kurang hafal secara statistiknya gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sebelum maghrib sudah disampaikan tentang sadar Allah gitu. Nah, sedikit saya berbagi tentang tahapan di dalam belajar tauhid, belajar tentang spiritual gitu. Jadi kadang-kadang masuk di keluarga atau di komunitas kita itu materinya langsung sekarang misalnya bab amanah gitu. Jadi sehingga ada beberapa kawan yang menanyakan, sementara informasinya didapatkan itu belajar dzikir, loh kok babnya kok tidak dzikir gitu ya. Kayak sedikit saya
uraikan sedikit tentang tahapan-tahapan dalam belajar. Pertama, tahapan dalam belajar kita untuk ke Allah itu dengan istilah sadar Allah atau dzikrullah. Dzikrullah itu punya arti sadar Allah. Kalau umumnya mengartikan dzikrullah itu adalah mengingat Allah, ya kan Bu, Pak Bu, mengingat Allah. Nah, definisi mengingat itu adalah kerja otak. Nah, yang di awal diingat. Dari mana diingatnya? Ingat itu sesuatu yang sudah pernah lihat secara abstrak, secara nyata, terus tidak melihat lagi, jadi diingat. Nah, kalau Allah, bagaimana mengingatnya? Makanya lebih tepatnya itu bukan ingat Allah, dzikrullah itu sadar Allah gitu loh. Jadi sadar Allah itu tadi dari Pak Puri sampaikan, yaitu ya proses bertahap gitu ya. Salah satu di dalam untuk sadar Allah itu ada beberapa cara supaya menumbuhkan sadar Allah itu. Nah, sadar Allah itu kalau secara arti itu, kalau di Al-Quran, fa'idha salakang ibadi fa'ini koribun, ketika hambaku bertanya, hai Muhammad, jawablah aku ini dekat, gitu. Itu konsep itu yang menjadikan dasar sadar Allah, dari dasarnya dari Al-Quran gitu. Jadi kedekatan Allah itu cukup disadari. Cuman untuk menumbuhkan kesadarannya bagaimana? Nah, ini ada sebuah alat atau cara yang sangat simpel. Salah satunya bisa dengan amaliyah dzikir nafas. Dengan kita mengulang-ulang, melafalkan asma Allah itu, maka akan menumbuhkan kesadaran Allah, menumbuhkan bahwa Allah itu dekat. Memang iya, gitu. Dan itu hanya bisa ditemui, dirasakan, diyakini oleh sang pelaku sendiri gitu. Jadi konsep pertama kita belajar ini pertama adalah sebagai pondasi, itu adalah sadar Allah. Sadar Allah itu bisa ditumbuhkan dengan dzikir nafas, dengan patra, dengan silatul. Itu cara-cara seperti itu. Nah, kemudian tahapan berikutnya setelah sadar Allah, kita sudah sebagai pondasinya itu adalah sadar Allah. Kemudian tahapan berikutnya adalah secara urutannya ya 3T. 3T itu dari T1 tasbih, T2 tahmid, T3 takbir. Itu. Nah, kita kalau habis sholat itu sering melafalkan tasbih, itu lafalnya subhanallah, tahmid itu lafalnya alhamdulillah, takbir itu lafalnya Allahu Akbar. Gitu. Nah, selama ini tasbih itu untuk saya pribadi ya, kadang-kadang hanya dilafalkan saja tanpa ada kesadaran. Padahal secara arti memang tasbih itu bacaan subhanallah artinya Allah Maha Suci. Nah, secara hakikatnya menerima kehendak Allah. Jadi karena Allah Maha Suci, maka apapun yang diperbuat Allah terhadap kita itu adalah pasti benar. Sehingga karena kebenaran tersebut maka kita wajib menerima kehendak Allah tersebut. Itu T1. Secara hakikatnya T1 itu menerima kehendak Allah. Itu misalkan apa Pak Ibu ya, sakit itu kehendak siapa? Nah, kehendak Allah ya begini, kehendak Allah. Nah, karena kehendak Allah seperti itu maka kita wajib menerima kehendaknya, bukan menerima sakitnya, menerima kehendaknya dulu. Oh, Allah sedang memberikan sakit kepada saya. Nah, itu diterima. Nanti setelah diterima itu ada satu efek. Biasanya ada efek gitu. Efeknya apa? Lega, plong gitu. Salah satu efeknya seperti itu. Jadi bagaimana kita menerima kehendak Allah. Lalu setelah ada jiwa kita menerima seperti itu, tambahkan lagi dengan bersyukur sebagai booster, memperkuat lagi dengan tahmid. Tahmid itu lafalnya alhamdulillah. Kalau artinya segala puji bagi Allah artinya, tapi mana hakikatnya bersyukur ke Allah atau berterima kasih ke Allah. Itu. Hingga ketika misalkan saya dikasih pisang oleh Pak Hasim gitu,
saya mengatakan alhamdulillah Pak Hasim, nah gitu. Tapi bahasa lainnya terima kasih Pak Hasim, kan gitu, sama aja gitu Pak. Itu. Jadi tahmid itu adalah bersyukur atau berterima kasih ke Allah. Kemudian tiganya takbir. Takbir itu meyakini tentang kebesaran Allah. Jadi ketika kita sudah masuk ke wilayah kebesaran Allah itu diyakini, maka pertolongan Allah itu nyata memang ada. Tapi baru akan dibuktikan, dirasakan pembuktian itu bagi pelaku. Itu, wah memang ini benar-benar Allah ini benar-benar Allah ini. Nah itu kebesaran Allah itu benar-benar nyata, tidak hanya sebatas omongan, tidak hanya sebatas bahasan doang, tapi memang nyata ketika kita sudah mengabarkan Allah, tentang meyakini tentang kebesaran Allah itu memang nyata, besaran Allah itu. Banyaklah cerita yang saya alami tentang kebesaran Allah yang secara nalar logika itu tidak ketemu. Dan di sini saya baru meyakini, misalnya saya contohkan saya sendiri yang secara nalar logika kok tidak ketemu, tidak nyampe. Nah disitulah nyata-nyata bahwa memang itu kebesaran Allah itu. Yang belum lama terjadi itu saya ingin buat kamar santri itu. Nah, ini ada kawan-kawan itu yang pada ngaji itu belum punya dana sama sekali, sama sekali 1000 pun tidak ada. Tetapi masa pada tidur pada leleran di musola, kadang ini terus. Saya meyakini Allah Maha Besar. Saya meyakini Allah akan memberikan pertolongan gitu. Pertama lakukan apa? Saya terima kondisi saat itu. Subhanallah itu. Kemudian setelah terima atau kondisi bahwa ini tidak ada kamar tetapi kegiatan harus berjalan, atau dengan saya menerima kondisi seperti itu saya lega, tidak terbebani rasanya itu. Asal bersyukur alhamdulillah, baca alhamdulillah, terima kasih Allah, mulut saya melafalkan alhamdulillah, dalam hati baca terima kasih ya Allah. Lama-lama di sini tuh plong, tambah besar dayanya itu. Nah, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, melafalkan seperti itu. Kalau secara teknisnya terus tumbuh jiwa itu keyakinan. Dalam jangka kurang lebih 1 bulan, tiba-tiba Allah benar-benar berikan pertolongan berupa kamar santri. Itu ada kurang 3 kali 14 Pak, gitu. Itu cukup. Itu secara nalar logika saya nggak ketemu wong. Kalau di mana-mana itu kalau misalkan mau bangun itu kan harus ada dana. Nah tidak ada pembangun. Nah itu satu bukti kebesaran Allah, pertolongan Allah itu nyata. Tidak hanya itu saja, banyak hal lah yang saya alami seperti itu. Nah ini contoh dari pengaplikasikan penerapan dari 3T. Makanya pertama sebagai dasar pondasinya itu kita harus sadar Allah harus tumbuh. Nah, itu nanti kita menumbuhkannya tadi saya sampaikan bisa dengan amalia 3 nafas, bisa dengan patra, bisa dengan silatul. Kemudian langkah selanjutnya tahapan berikutnya kita akan masuk wilayah 3T. Nah 3T yang paling sulit itu menurut pengalaman saya memang T1, menerima gitu ya. Ya badan lagi banyak kerjaan kok tiba-tiba sakit, nerima gimana? Ya toh? Wah, lagi banyak kegiatan tiba-tiba kok ya sakit gitu. Kalau diterima ya insya Allah nanti Allah akan berikan pertolongan gitu. Banyak program tapi kok tidak ada, itu diterima, nanti pertolongan Allah ada. Nah disitulah 3T gitu. Nah kemudian tahapan berikutnya dalam proses belajar ini adalah amanah. Kita harus menjadi manusia yang amanah. Nah, di sini konsepnya amanah itu ATP, dengan rumusan ATP, amanah tanda perintah gitu loh. Nah, itu secara garis besar di dalam proses belajar kita itu ada 3 materi utama itu. Pertama sadar Allah, kedua 3T, ketiga amanah atau ATP. Itu Pak Ibu. Nah, ini urutan-urutan di dalam proses belajar kita. Itu seperti itu. Sehingga kalau ada kawan-kawan belajar, misalkan melihat YouTube, ada kan bikin napas, loh pembahasan di grup kok udah ganti napas, gitu. Cuma di share tata caranya. Nah,
wadah media di NSA Kedui ini mudah-mudahan menjadikan satu satu wadah ketika ada yang tadi Pak Sim bilang didiskusikan, nah, monggo bareng-bareng kita belajar. Perlu saya sampaikan juga di sini bahwa di dalam spiritual, dalam tauhid ini tidak ada senioritas. Maksudnya senioritas begini, misalnya yang sudah lama bergabung terus senior itu tidak. Tapi kalau menurut kacamata saya, itu senioritas itu tolak ukurnya, parameternya itu adalah istiqomah. Nah, istiqomah, dengan istiqomah itu maka akan membuat perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, istiqomah pun itu ada caranya. Kalau hanya istiqomah, itu semua tahu. Istiqomah itu bahasa lainnya continue atau terus-menerus tahu. Tapi bagaimana teknisnya, metodologi teknisnya bagaimana? Ada. Itu. Nah, beda yang tadi sadar Allah, menyadari Allah yang dekat. Teori gampang diteorikan. Tapi ketika berhadapan dalam sesuatu, apakah kita langsung sadar Allah? Bisa nggak lari? Ya toh, lari dari sadar Allah. Kan gitu toh? Itu. Nah, makanya orang Jawa bilang itu angel belum ketemu. Nah, tapi kalau sudah ketemu ya insya Allah sederhana. Itu. Nah, ini media kita, mudah-mudahan di NSA Kedui ini menjadikan sebuah wadah untuk ajang kita bersilaturahim, ajang dari kita untuk meningkatkan hasanah ibadah kita lebih bagus dari yang kemarin Pak Bu bilang itu. Kalau kemarin hari ini sama itu apa tadi? Rugi. Nah, kemarin tahun 2021 2022 kok masih sama, berarti rugi. Tapi kalau tahun kemarin sekarang lebih jelek, berarti celaka gitu. Nah, idealnya wal asri innal insana lafi khusrin gitu ya. Wal asri demi waktu innal insana lafi khusrin, sesungguhnya di dalam kerugian ilaladina aman wa kecuali orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Nah, makanya tadi disinggung juga beriman saja tidak cukup. Kalau diiman saja nanti akan datang ujian-ujian dan lain-lain. Makanya setelah beriman juga wa'amilu sholat. Wa'amilu sholat itu apa? Berbuat baik-baik, berbuat tentang hal-hal yang baik. Nah, ketika bahasanya kita wa'amilu sholat itu dikonsepkan dengan amanah atau ATP gitu. Jadi kita dalam belajar itu sangat simpel, gimana supaya dekat dengan Allah? Katanya di Al-Quran fa'idha sa'alakang ibadi fa'ini koribun. Nah, Quran seperti itu. Gimana caranya? Silahkan pakai tiga nafas. Bacanya juga sederhana. Bacanya tiga nafas itu salah satu. Bacaan tiga nafas itu lafalnya cuma 2. Hu Allah. Pak kok pendek banget, mau panjang. Salawat Naria 4444 panjang. Wah, bisa seperti itu. Kok panjang banget? Manusia kan ada bingungin. Kasih pendek kok pendek, kasih panjang kok panjang, maunya apa sih? Jadi bingungin, kadang menurut saya bingungin gitu. Jadi pokoknya kita itu sudah tahu ada konsep seperti ini, lakukan, nanti pasti ada perubahan, yakin ada perubahan gitu. Nah, jadi ada yang sering menanyakan juga itu dasarnya ada tidak Allah. Nah, kalau di kalangan pesantren sensitif itu Pak, sensitif dasarnya apa gitu loh. Wah, tak buka itu bisa dibuka di kitab Anatul Talibin juz 1 halaman 10 baris kelima itu Allah itu ada itu di kitab Anatul Talibin itu. Di kitab Isnadur Rafiq juga ada secara surat Taufik, di kitab Al-Kibriyah juga ada dikir itu. Nah, itu makanya sebetulnya dasar-dasar itu kalau ada yang suka ngulik gitu ada dasarnya ada. Cuman kesuwen mending langsung kita itu sudah jelas ini sudah amalan diamalkan para aulia, para wali-wali, sudah kita amalkan saja, simple. Jangan terlalu banyak berteori.
Teori itu hanya untuk memudahkan dari kita untuk mengamalkan saja. Bahwa gitu Pak Ibu, yang secara konsep, secara alur belajar itu tadi saya ulangi untuk ketiga kalinya. Pertama, urutannya sadar Allah. Orang terkenal dulu dengan istilah zikrullah, itu artinya sadar Allah, bukan ingat Allah. Itu. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa buka di buku 3 Napas tentang makna sadar Allah, di sadar Allah itu lengkap itu. Bisa buka di Google juga ada, klik 3 Napas Setia Parwanto gitu ya, nanti keluar keterangan itu lengkap itu bukunya. Kalau e-booknya bisa hubungi Pak Pur, e-booknya. Nah, kalau PDF-nya bisa di Google tentang buku sadar Allah. Di situ dijelaskan secara ringkas, kalau nggak salah 68 halaman, secara ringkas, secara jelas. Bahkan kalau di pesantren kami itu menjadikan materi khusus gitu. Jadi anak-anak itu sudah tahu itu, mereka sensasi itu apa, paham dia itu. Karena di saya itu minimal nilai itu 8, kalau tidak 8 tidak lulus gitu. Itu di konsep di kami, tempat kami gitu ya. Jadi salah satu materi, ada materi bagaimana supaya sadar Allah dengan dikenapas ya, dikuaci secara detail, secara lengkap gitu loh. Nah, bedanya mungkin sekarang berkaitan dengan Ramadan gitu ya, mengkhususkan Ramadan gitu ya. Buku itu jadi saya jadikan buku materi juga gitu loh. Daftar isi, jadi soal, meringkas, tanya jawab, ulangan. Belum dapat nilai 8, saya yang salah atau dia yang salah gitu loh, belajarnya gitu. Belajar tahu caranya, harus tahu. Nah, kalau tidak tahu hanya suruh kamu belajar, nggak tahu caranya belajar ya repot gitu. Makanya how to-nya itu, metodologi teknis itu penting sekali.